kadang kita dan cerita-cerita kayak gini tuh nggak cuma satu. Aku Ada aja. Buatku pribadi, kesehatan mental itu semacam alarm dalam diri. Kadang kita ngerasa lelah, marah, atau sedih terus-menerus, tapi kita sering mengabaikannya. Padahal itu sinyal kalau kita butuh istirahat, butuh cerita, atau sekedar berhenti sejenak. Menurut aku, kesehatan mental itu soal gimana kita ngerasain, mikir, dan ngadepin hidup sehari-hari. Kadang orang mikir sehat itu cuma soal badan, padahal pikiran yang tenang juga penting banget. Kalau mental kita nggak stabil, semua hal bisa jadi berat, bahkan hal-hal kecil. Kalau dari sisi aku, kesehatan mental itu fondasi buat bisa bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan orang lain. Kalau mental kita sehat, kita jadi lebih fokus, lebih bersemangat, dan lebih bisa beradaptasi dengan tekanan. Sayangnya, banyak orang masih menganggap mental health itu hal yang sangat sepele. Menurutku, kesehatan mental itu tentang bagaimana sih kita menjaga hubungan sama diri sendiri dan bagaimana kita ngatur emosi dan bisa tetap waras meskipun banyak tekanan. Dan yang paling penting itu berani bilang aku nggak baik-baik aja tanpa takut dihakimi. Kesehatan menurut WHO itu adalah sebuah kesejahteraan, well-being antara fisik, mental, dan sosial. Termasuk berarti di dalamnya adalah kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa pun kita nggak bisa pisah-pisahkan, berarti kalau jiwa, seakan jiwa dan fisik dan sosial itu berbeda gitu. Padahal nggak, sehat itu ya menyeluruh. Termasuk sehat jiwa ya juga harus menyeluruh. Fisik juga kita tetap amati, sosial juga tetap harus well-being begitu. Sebagai bagian dari Gen Z, aku merasa banget sih tekanan zaman sekarang tuh beda. Kita dituntut buat selalu produktif, berprestasi, aktif di banyak hal, dan kelihatan baik-baik aja di sosial media. Tapi kenyataannya banyak yang merasa kewalahan, dan sayangnya gak semua tempat kerja bisa peka sama kondisi itu. Gen Z itu dikenal lebih terbuka soal mental health, tetapi bukan berarti semuanya jadi lebih mudah. Kadang keterbukaan itu malah dianggap baperan atau nggak tahan banting. Padahal justru Gen Z itu sadar pentingnya jaga pikiran dan perasaan biar bisa terus berkembang. Di dunia kerja, banyak Gen Z yang mengalami burnout meskipun baru mulai berkarir. Faktor pemicunya macam-macam, beban kerja berlebih, tekanan target, suasana kantor yang toksik, atau kurangnya apresiasi. Ini menunjukkan bahwa perhatian ke mental health itu harus jadi bagian dari budaya kerja, bukan cuma slogan saja. Aku juga pernah lihat sendiri beberapa teman kerja yang kayaknya strong banget ternyata lagi struggle dalam hubungan. Mereka takut dibilang nggak profesional kalau bilang capek atau stres. Padahal semua orang punya batas. Dan Gen Z itu cuma butuh tempat kerja yang ngerti kalau produktivitas juga butuh keseimbangan mental. Kadang di balik rutinitas kerja yang kelihatan biasa-biasa aja, ada cerita-cerita yang gak pernah kita dengar. Tentang lelah yang gak kelihatan, tentang orang-orang yang terus kuat, meski sebenarnya mereka butuh istirahat. Namaku Rina, aku kerja di divisi kreatif. Terbilang masih baru. 6 bulan lalu aku semangat banget, ngerasa ini tempat yang tepat buat aku berkembang. Tapi sejak awal, aku udah sering diminta standby di luar jam kerja, seperti balas chat malam, kerjain revisi pas weekend. Awalnya aku pikir, ya ini bagian dari proses adaptasi. Tapi makin lama, aku mulai gak bisa tidur, ngerasa cemas setiap buka notifikasi, dan rasanya kayak kehilangan diri sendiri. Waktu aku coba ngomong, bilang kalau aku mulai capek dan butuh waktu istirahat, atasanku cuma bilang, kalau kayak gini, kamu belum siap kerja di sini. Sejak saat itu, aku berhenti cerita. Aku Dika. Di kantor, aku dikenal pendiam tapi rajin. Selalu selesaikan tugas tepat waktu, tapi bukan berarti aku nggak pernah gagal. Ada masa di mana aku ngerasa usahaku sia-sia. Proyek ditolak, kerjaanku dikritik terus, aku down banget.
Akhirnya aku coba cerita ke teman kantor, tapi yang ku dapat cuma kalimat, "Kamu harusnya bersyukur masih punya kerjaan." Sejak saat itu, aku lebih memilih diam, simpan semuanya sendiri. Kadang aku mikir, lebih baik dipukul daripada disuruh terus bersyukur pas lagi jatuh. Karena bukan dukungan yang ku terima, tapi penyangkalan atas perasaanku sendiri. Dan cerita-cerita kayak gini tuh nggak cuma satu atau dua, tapi banyak. Sayangnya nggak semua tempat kerja siap mendengar. Makin penting kesehatan jiwa di tempat kerja. Lalu jika terjadi, langkah paling tepat apa yang yaitu pentingnya membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan personal. Sebagai negara dengan kesejahteraan mental yang buruk. Dalam hubungan industrial yang sehat, ada dialog, ada perlindungan, ada jaminan bahwa kesejahteraan mental bukan bonus tapi hak karyawan. Konsep hubungan industrial modern menekankan pentingnya komunikasi dua arah dan partisipasi aktif pekerja dalam pengambilan keputusan. Kesehatan mental bukan sekedar masalah personal, ini bagian dari kondisi kerja yang adil dan manusiawi. Dan perusahaan yang peduli bukan yang menuntut tanpa batas, tapi yang tumbuh bersama manusianya. Investasi dalam kesehatan mental karyawan bukan hanya tentang kesejahteraan individu, tapi juga tentang keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Kesehatan mental di tempat kerja adalah tanggung jawab bersama. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, kita dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan semua pihak. Dari satu tatap mata, ada cerita-cerita tentang lelah yang seringkali disembunyikan di balik tumpukan tugas dan ambisi. Tapi di balik semua itu, kita tetaplah manusia yang kadang itu dimengerti, didengar, dan dihargai. Sekarang, mari buka mata lebih lebar, lihat sekeliling, rasakan kehadiran orang-orang yang berjalan bersama kita. Mulai dari hal sederhana, mendengar tanpa menghakimi, hadir tanpa diminta, dan berani bilang, aku butuh istirahat ketika lelah mulai terasa berat. Karena ruang kerja yang nyaman dan sehat itu bukan dibangun oleh gedung megah, tapi oleh hati yang saling peduli. Dan kadang, langkah kecil untuk mulai cukup dengan menutup sejenak, menutup kamera, menutup layar, untuk kembali terhubung dengan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart.